Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sama siswa semuanya? Ketemu lagi dengan saya Didi Rianto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah sistem operasi. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, kita pada pembahasan sistem booting ataupun sistem BIOS. Materi ini saya ambil dari milik buku Abdul Munif, ya, dengan judul buku adalah Sistem Operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, diterbitkan pada tahun 2013. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran kali ini bagi kalian mahasiswa adalah mampu memahami tentang konsep ROM BIOS pada komputer serta mampu mengkonfigurasikan ROM BIOS pada komputer. Nah, garis besar materinya terdiri dari pengertian BIOS, ada ROM and FROM, ada fungsi BIOS, jenis BIOS, komponen BIOS, dan juga konfigurasi BIOS, update BIOS, ada reset password BIOS, dan menu dan sub BIOS. Ya, langsung saja. Yang pertama kita akan mempelajari tentang BIOS itu dulu. Ya, pertama, apa pengertian dari BIOS itu? Nah, BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah program perangkat lunak antarmuka tingkat rendah yang berfungsi mengendalikan atau mengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. Artinya kalau kita memiliki sebuah komputer, dinyalakan nyawanya komputer, kelihatan bahwa ini adalah komputer itu sudah nyala, sudah terisi, ya. Jadi komputer dinyalakan, belum diisi sistem operasinya untuk mengoperasikannya, belum, jadi masih komputer, kemudian nyala. Software yang paling utamanya ini adalah masuk pada sistem BIOS ini. Setelah itu nanti akan masuk pada sistem operasi, kemudian masuk lagi pada sistem aplikasi dan lain sebagainya. Nah ini adalah yang paling dasar dulu. Begitu program ini perangkat keras selesai dibuat, kemudian dihidupkan, ya, ditanam dengan BIOS ini, di program ini, ya, program BIOS ini. Kalau sudah nanti komputer tersebut dinyalakan layak hidup, baru kita dimasuki dengan sistem operasinya. Oke, pengertian BIOS sendiri, BIOS disimpan atau ditanam di dalam sebuah ROM, ya, the Read Only Memory, sebuah IC yang ada di sini, IC BIOS ini, ya. Kemudian perannya adalah BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah yang paling bawah, ya, dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras seperti misalnya adalah keyboard, ya. Kemudian BIOS dibuat menggunakan bahasa rakitan assembly, ya, bahasa pemrogramannya yang digunakan oleh mesin yang bersangkutan karena memiliki kedekatan dengan perangkat keras, ya, paling berhubungan erat dengan perangkat keras, ya. Jadi bisa pada keyboard, ada juga pada mungkin LCD ataupun monitor, ya, keluaran VGA itu artinya maksudnya, ya. Kemudian juga input output lainnya. Nah, BIOS pertama kali muncul dalam sistem operasi CP/M, ya. Peranannya, BIOS merupakan bagian dari CP/M, CP atau M, yang dimuat pada saat proses booting. Dimulai beberapa mesin yang menjalankan CP/M yang memiliki bootloader, ya, sederhana dalam ROM tersebut. Digambarkan seperti ini, ya. Nah, ini adalah ibaratnya adalah nyawanya dari sebuah komputer itu, ya. Begitu nyala, kalau misalnya komputer diberikan tegangan, maka dia tandanya adalah nyala, ya, muncul BIOS itu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti dinyatakan bahwa komputer tersebut masih hidup. Nah, kemudian setelah itu ada nyawanya, maka kemudian dimasukin misalnya agama. Kalau manusia agama, masuki agama. Agamanya apa? Misalnya kalau dianalogikan di komputer itu adalah sistem operasinya di situ. Dia menganut apa? Sistem operasi apa? Kemudian yang aplikasi di dalamnya itu adalah ibaratnya ajaran-ajarannya, ajaran agama nyata, misalnya adalah sholat dan sebagainya, ataupun ajaran-ajaran agama yang lain misalnya. Ibaratnya kalau sistem operasinya itu adalah sebuah agama, ya, jadi komputer ibaratnya adalah komputer perangkat keras badan manusia, kemudian BIOSnya itu adalah nyawa, ya, dinyatakan masih hidup, ya. Kalau sudah masuk hidup, kemudian dimasukkan adalah keilmuan, misalnya adalah, ataupun juga agama, misalnya adalah sistem operasinya itu. Nah, BIOS juga sering disebut sebagai ROM BIOS
karena pada awalnya BIOS disimpan dalam chip memori yang hanya bisa baca aja, hanya baca aja. Maka di sini tulis ROM ya dalam motherboard sehingga dapat dieksekusi pada waktu komputer menyala aja. Dulunya awalnya seperti itu. Nah, kemudian BIOS dalam komputer modern disimpan dalam bentuk chip ROM. Nah, chip ROM yang dapat ditulisi ulang secara elektrik atau disebut dengan flash ROM. Nah, saat ini flash BIOS lebih populer dibanding dengan ROM BIOS seperti awalnya dimunculkan ini. Nah, kemudian ROM NF-ROM ya, meskipun BIOS disimpan dalam memori hanya baca, konfigurasi BIOS tidak disimpan dalam ROM melainkan sebagai chip. Nah, sebuah chip terpisah yang disebut sebagai real time clock atau RTC. Nah, RTC merupakan sebuah non volatile ya, atau random access memory atau disebut dengan NVRAM ini. Nah, NVRAM dihidupi oleh baterai mirip kalkulator atau jam. Kalau kita bisa menyebutnya adalah baterai BIOS. Ya, baterai BIOS itu yang mampu bertahan selama 3-4 sama 5 tahun ini adalah untuk menghidupi IC ini tadi. Memberi ini supaya settingan-settingan awal itu tetap bertahan meskipun komputer dalam keadaan mati. Karena apa? Di memori di IC tersebut itu sudah disuplai oleh ini baterai ini, baterai milik kalkulator itu ya. Nah, jika daya baterai habis atau lepas maka semua konfigurasi akan kembali kondisi standar, misalnya dan sebagainya. Nah, misalnya pengaturan waktu, jam, tanggal dan sebagainya akan berubah ya. Nah, maka dari itu biasanya kalau ini terjadi sering mengalami perubahan, perlu setting lagi, setiap menyalakan setting lagi, maka baterai ini sudah waktunya adalah untuk diganti ya. Nah, BIOS umumnya memberikan laporan CMOS atau checksum error atau NVRAM checksum error ya, seperti ini bahasanya. Nah, CMOS seperti pada gambaran tabel yang saya kasih ini tekan tombol merah yang ada tombol merahnya ini sebenarnya adalah sebagai laporannya ya. Ini pun juga bisa dihilangkan, artinya tidak diaktifkan, itu bisa ada settingannya. Tetapi kalau ini sering muncul berarti artinya bahwa settingan yang kita setting sebelumnya adalah sudah berubah lagi, berarti artinya baterai untuk menyuplai BIOS tadi mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya fungsinya dari BIOS itu sendiri, fungsi BIOS adalah kumpulan program yakni melakukan beberapa proses inisiasi atau penyalaan dan pengujian terhadap perangkat keras dalam suatu proses yang disebut dengan power on self test ataupun POS. Nah, kemudian juga dia berfungsi sebagai memuat dan menjalankan sistem operasi. Ya, setelah itu ya sebagai ini penjalanan sistem operasi. Nah, pendidikannya adalah sistem operasi kan di dalamnya setelah ini ya, setelah BIOS ini. Nah, kemudian mengatur beberapa konfigurasi dalam komputer, bisa tanggal, waktu, media penyimpanan, proses booting, kinerja dan kestabilan komputer. Nah, kemudian membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS runtime service. Fungsi lainnya adalah kalau tadi fungsi BIOS pada kumpulan program ya, sekarang adalah fungsi BIOS pada pengelolaan sumber daya ya. Fungsi BIOS dalam mengelola sumber daya komputer sebelum dikelola oleh sistem operasi ya. Yang pertama adalah mengenali hardware PC yang telah terpasang ataupun selesai dirakit seperti hard disk terkenal dapat dikenali Honda ya. Ada juga DVD ataupun yang lainnya ya. Kemudian mengetahui spesifikasi dari masing-masing hardware, misalnya PC seperti kapasitas dan merek hard disk dan lain sebagainya ya. Kemudian melakukan pengujian terhadap semua hardware pada PC yang terpasang dengan istilah power on self test. Juga menentukan urutan booting yang akan digunakan untuk melakukan proses instalasi sistem operasi serta mengeksekusikan master boot record yang berada pada sektor pertama hard disk yang fungsinya adalah untuk memanggil sistem operasi dan menjalankannya. Nah, selanjutnya pada BIOS itu ada bermacam-macam jenisnya ya. BIOS
disediakan oleh beberapa perusahaan sebagai berikut. Yang pertama adalah award software. Jenis BIOS ini meliputi antara lain award BIOS, award modulator BIOS, award medallion BIOS. Juga ada PONIC teknologis yang meliputi PONIC BIOS dan juga PONIC Award BIOS. Kemudian ada lagi adalah American Megatrend Incorporated AMI atau disebut dengan AMI ya, American Megatrend Incorporated ya. Industri ini mengeluarkan beberapa jenis seperti AMI BIOS, AMI BIOS dan AMI Win BIOS. Ada juga para OM ya, original equipment manufacturer ya, seperti Hightech atau Compaq ataupun juga BIOS-nya IBM sendiri, Lenovo ataupun juga miliknya Dell ya, dia memiliki sendiri BIOS sendiri. Juga ada Acer Lab, Microid Research, LSI Logic atau Winbond. Nah, ini juga sama ya, kalau Acer jadi berarti Acer mengeluarkan BIOS khusus Acer sendiri. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh gambar dari macam-macam BIOS tadi. Yang pertama award BIOS. Nih cirinya biasanya di sini ada tertuliskan award BIOS, ada standar CMOS. Ini untuk pembacaan itu ya. Bacaan apa yang bisa deteksi oleh BIOS itu. Untuk setting BIOS ada di sini. Modelnya seperti ini. Kemudian ada ini, ada PONIC BIOS. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah PONIC BIOS. Nah, ini ada gambar macam begitu Anda masuk dalam program BIOS. Ada juga ini AMI BIOS, American Megatrends. Ya, ini hampir sama dengan yang PONIC tadi ya. Bersama dengan yang PONIC tadi, tapi berbeda. Kemudian ada juga Dell komputer BIOS. Ya, komputer juga memiliki BIOS ini, ada macam BIOS sendiri dari produk dari komputer ini. Adalah settingannya dari sini. Ya, modelnya akan berbeda dengan punyanya PONIC dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu tadi contoh-contohnya. Kemudian BIOS itu memiliki beberapa komponen. Secara umum dalam BIOS terdapat komponen dasar antara lain sebagai berikut. Satu adalah program BIOS setup yang memungkinkan pengguna untuk mengubah konfigurasi komputer sesuai dengan keinginan. Juga driver untuk perangkat keras dasar seperti video adapter, ada perangkat input, ada prosesor dan lain sebagainya, input ataupun output ya ini ya. Kemudian ada program boot wrapper atau yang memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting dalam sistem operasi yang terpasang. Nah, selain itu ada istilah lain dalam sistem BIOS, itu adalah namanya disebut dengan konfigurasi BIOS. Nah, untuk melakukan konfigurasi atau merubah BIOS dapat dilakukan pada proses booting. Konfigurasi adalah bagaimana setting BIOS itu ya. Begitu masuk dalamnya komputer ya, udah masuk dalam dasarnya komputer itu kan ada konfigurasi, ada setting-settingnya ya. Nah, setiap komputer memiliki cara sendiri, cara masing-masing untuk masuk ke dalam BIOS berdasarkan tadi komputer sendiri itu menggunakan BIOS jenis apa ya, yang seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, yang paling utama, paling umum adalah dengan tekan tombol F2 ya. Pada keyboard seperti saat menyalakan komputer, misalnya begitu menyalakan komputer langsung ditekan F2 maka kita akan masuk dalam BIOS tersebut. Nah, untuk memastikan tombol mana yang digunakan untuk masuk ke BIOS, kita amati layar monitor pada saat pertama kali komputer diaktifkan. Nah, jika yang keluar perintah Del, press Del atau tekan Del, kemudian to set enter setup, maka tombol delete-nya digunakan untuk masuk ke menu BIOS. Jika perintah proses 2 to enter setup, maka tombol F2 yang digunakan untuk masuk menu BIOS. Ya. Press to tombol 2 F2 dan ya. Kemudian ini contoh-contoh data ataupun tabel-tabel bagaimana kita masuk BIOS. Apabila Anda memiliki komputer, misalnya kalau laptop dan sebagainya biasanya sudah tergantung ini ya, tergantung kita apa yang kita tahu. Tapi kalau kita masuk pada komputer yang rakitan, ya, misalnya PC rakitan, ya, kita lihat dulu ini, ya, kita lihat dulu motherboardnya dan dia menggunakan BIOS apa. Nah, misalnya adalah menggunakan BIOS AMI. Nah, cara aksesnya begitu nyalakan tekan tombol Del. Kemudian ada BIOS about. Ya, jadi waktu dinyalakan maka perlu ditekan Del atau Ctrl Alt Skip
ya, dengan cara bersamaan. Kalau compact itu tekan langsung F10, IBM, ya, Aptivas itu tekan F1, ada Migrate Reset atau MRBIOS, tekan Escape, Biosponic F2, ya, komputer IBA atau SIBA Escape, kemudian F1, ada IPM PS, ada insert, tombol insert ya, ada insert yang di atas itu ya, jika Dell bersama dengan Dell, kemudian pabrikan DL itu reset 2 kali, ya, tombol reset 2 kali, reset 2 kali. General itu kontrol plus dan escape. Nah, DL juga sama ALT plus return. Kemudian ada Ponic Zenith, itu kontrol ALT-S ataupun kontrol ALT insert ya. Kemudian ada ini Avot ya, ini ada ST Advent, ada Avot, ada Tandon, itu kontrol plus ALT escape. Ada Tandon juga kontrol shift dan escape, tiga-tiganya. Ada Olivit PC Pro kontrol plus shift plus ALT Del. Nah, kemudian dalam BIOS juga perlu ada istilah update BIOS. BIOS komputer modern disimpan dalam EEPROM atau flash memory yang dapat diubah oleh pengguna sehingga dapat di-upgrade untuk mendukung prosesor yang baru muncul. Nah, sehingga diperlukan proses update BIOS yang benar. Jika proses update tidak benar akan mengakibatkan motherboard mati ataupun mendadak. Jadi hati-hati dari proses ini. Sebenarnya apa tujuannya proses update ini? Nah, apabila update ini kita lakukan apabila kita melakukan perubahan, misalnya adalah prosesor, kita naikkan, tingkatkan yang terbaru dan sebagainya, maka diperlukan ini. Tetapi kalau misalnya masih tetap kita menggunakan perangkat-perangkat komponen yang lainnya sama, maka tidak perlu dilakukan adalah update BIOS ini. Nah, untuk menghindari kerusakan terhadap BIOS, beberapa motherboard memiliki BIOS cadangan yang disebut dengan boot block. Ya, artinya nanti apabila kita mengalami kegagalan dalam satu update ini, maka kita bisa menggunakan ini BIOS cadangannya itu tadi. Ya. Kemudian di dalam BIOS itu juga ada password, misalnya ada untuk reset password pada BIOS. Ya. Password BIOS biasanya digunakan sebagai pengaman pertama komputer. Tapi jika kita lupa password, sangatlah tentu akan berbahaya, kita tidak bisa masuk ke dalam sana. Nah, maka perlu dilakukan dengan cara manual, yakni dengan melepas baterai di dalam CPU tadi, baterai BIOS itu, supaya kita kembali pada setelan ulang, ya, setelan lama atau setelan pabrik. Nah, selain itu juga dengan apabila kalau mau melepas baterai ini, tentunya kita akan membongkar CPU atau membongkar komputer kita ya. Nah, selain itu, selain dengan cara membongkar CPU tadi ataupun dengan melepas baterai tadi, juga ada namanya adalah password bawaan dari pabrik atau disebut default pabrik. Nah, dalam menu password ada beberapa tabel yang perlu kita ingat nanti, misalnya adalah AMI BIOS, passwordnya adalah AMI, ATM, A, TTM, TTI, dan seterusnya ini. Nah, ini ada macam-macamnya reset passwordnya itu. Ponic misalnya adalah passwordnya ya BIOS, ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh menu-menu dari submenu yang tadi adalah sebagai password BIOS. Nah, kita bisa mencari di internet ini apabila kita nanti mengalami hal-hal yang sama seperti tadi, misalnya adalah lupa pada password, kita bisa melihatnya di internet. Tapi sekedar Anda tahu, misalnya ini adalah contoh-contoh tabel-tabel BIOS berdasarkan password BIOS berdasarkan bawaan dari pabrik dari masing-masing BIOS. Nah, kemudian dalam BIOS itu ada menu dan submenu BIOS macam-macam ya. Tadi kalau misalnya di awal ada tampilan BIOS kan itu, ya, ada macam menu-menunya itu kan. Ya, oke, misalnya seperti ini. Saya kembali. Nah, ini ya itu disebut menu-menu ini. Ini menu-menu ataupun juga ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan menu-menu ini ya disebut dengan menu-menu BIOS dan lain sebagainya. Setting-settingan inilah yang saya sebutkan tadi ya. Nah, menu BIOS, sub BIOS, namanya menu sub BIOS. Oke, menu utama ini ada Advanced BIOS atau fitur. Sub menunya interrupt mode, terus kemudian peak, dapat melakukan interupsi dan sebagainya. Fungsinya adalah untuk menghindari konflik reset pada saat sebagian besar slot PC dipenuhi oleh
peripheral. Nah, yang mana menunya dan mana submenunya? Ini kalau saya kasihkan contoh di sini. Nah, ini kan menu kan, menunya ada di sini. Menu di sini. Nah, ini adalah subnya. Sub menunya ada di sini. Ya, fungsinya apa? Nah, ini adalah bagian dari sub menu. Menunya ada di sini. Yang bagian atas ini yang boleh saya disebut dengan menu, ya. Oke. Nah, ini kemudian ada ini chipset and fitur. Chipset and fitur yaitu ada kemampuan untuk melakukan tweaking untuk meningkatkan kinerja, ya. Melakukan emulusi atau VPO yang dapat meningkatkan kinerja pada P4 sehingga memberikan kompatibilitas yang lebih besar. Setting disable agar kinerja CPU tidak lambat dalam melakukan kalkulasi. Misalnya ini adalah karena menu-menunya di situ ada banyak. Mungkin kita bisa mempersingkat kinerja pada CPU tersebut melalui settingan pada BIOS ini. Ada lagi event chipset and fitur, kemampuan untuk melakukan tracking ini tadi. Ya, kemudian ini fungsinya yang submenunya ada ATA, ID, kabel dan sebagainya. Ini adalah untuk memilih pada menu harddisk ya, 40 pin ATA ataupun SATA ataupun lainnya, berfungsi untuk meningkatkan transfer datanya tadi ya, pemilihan ini. Ada USB 2, ini adalah terdapat pada board baru yang meningkatkan kecepatan. Kita menggunakan USB 2.0 ataupun yang pilih maksimum ya, jadi pada transfer datanya. Kemudian ada delay prior to thermal, yaitu hanya ada di Pentium 4 untuk menentukan lama prosesor berada pada modus lambat ketika terjadi overhead panas lebih ya. Jadi mengurangi jadi prosesor itu supaya tidak semakin meningkat panasnya. Ada juga manajemen setup, power management setup untuk mengatur penghematan energi ya, dari menu BIOS itu. Dan juga ada lagi, ada S1 PC yang lebih cepat karena hanya harddisk CP, monitor dimatikan, ya. Kemudian S3 semua perangkat dimatikan kecuali RAM untuk menghemat energi. Kemudian dan mendukung meningkatkan kecepatan CPU RAM, meningkatkan tegangan listrik, dapat membantu mengatasi komponen bermasalah akibat overclocking. Ada AGP LCEK, ya ini fitur dilengkapi dengan pembagi variabel yang dapat mengatur frekuensi antara AGP dan PCI agar tidak tergantung pada PSP atau pilihan yang lain. Oke. Kemudian ada virus warning. Nah, ini fungsinya adalah untuk setting untuk proteksi virus sebelum booting yang menyerang pada boot sektor atau fasilitas ini dapat menyebabkan kegagalan dalam instalasi software yang lebih baik disable aja ini ya. Oke, kemudian ada juga CPU level chase yang bermanfaat pada saat overclocking dalam mengidentifikasi penyebab kegagalan overclocking. Pilih enable jika melakukan overclock dan pilih disable jika tidak melakukan overclock. Ya, ada CPU level 2 chase ya, untuk mendeteksi penyebab kegagalan. Nah, ada juga CPU L2 chase ECC yang berfungsi untuk mengecek ECC atau error correcting kode jika ada. Nah, kemudian ada processor number, ini hanya berlaku pada prosesor P3, memungkinkan untuk mengecek apakah seri dari P3 bisa dibaca dari program eksternal. Nah, di sini bisa dipilih disable aja. Nah, kemudian ada quick power and on set test, itu mengenable fitur ini dapat mempersingkat sejumlah tes yang melewati tes-tes lain pada saat booting. Ada boot sequence atau menentukan urutan booting. Oke, itulah tentang penjelasan tentang BIOS ya, tentang bagaimana kita memahami tentang sistem komputer. Nah, sistem komputer sebelum sistem operasi, dia adalah ibaratnya adalah nyawa pribadi, nyawa dari sebuah komputer kemudian dimasukkan sebuah kepribadian, misalnya adalah sistem operasi itu. Oke. Baiklah teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, untuk memperkuat atau menerapkan ilmuwan ini pada Anda, maka ini buatlah rangkuman tentang materi yang telah saya sampaikan tadi dan tambahkan juga mungkin pengetahuan-pengetahuan yang sudah Anda dapat selama ini, ya, pengetahuan mungkin di antara kalian sudah begitu paham tentang BIOS ini ya. Oke, silakan dituliskan ini dalam sebuah rangkuman ini. Jangan lupa rangkuman ini dituliskan pada menu daring yang dibebas umpuh ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.